Ayo, yuk. Sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Nanti saya buka semua tentang kalian malu. Silakan Tapi saya tidak berada pada posisi itu. Silakan buka. Saya hari ini mau katakan bahwa Pak Jokowi sedikit pun tidak gentar dengan apa yang terjadi. Satu. Buka yang aja, kedua, koalisi masyarakat Indonesia yang saya pimpin sekarang akan membantu kepentingan Anda kemarin sempat dari Pak Jokowi. Buka aja bang. Buka aja. Apa yang disampaikan Pak Jokowi soal ijazah ini? Iya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dengan ijazah ini. Ya udah tunjukkan kalau nggak ada masalah. Anda terus ngomong. Loh iyalah. Saya mau tanya, itu. Mas dokternya atau Mas? Udah. Saya mau tanya dulu. Kenapa? Karena Anda tidak mengerti penyetaraan itu apa. Udah, nggak usah ada dokter saya asli. Apa yang disampaikan Pak Jokowi? Jadi gini, saya Mas Adinda. Nyari-nyari ke sana ngapain saya juga lah. Karena saya baru pulang dari Solo, ini masih agak lebih lembut gitu loh. Jadi gini. Ya udah Pak Jokowi suruh debat dengan saya Pak aja. Jokowi bilang, sebentar Mas. Oke. Pak Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Antos Langkat Channel. Teman-teman, gimana keadaannya? Sehat? Tentu sehat, karena kita masih bisa bicara dengan akal sehat. Roy Suryo CS dan banyak lagi kawan-kawannya yang sekarang bertambah-tambah terus. Gerombolan orang-orang gila kalau menurut saya, ODGJ. Tapi kenapa mereka dibiarkan terus ngomong sana ngomong sini, dan seolah-olah kita semua tertis dengan Roy CS ini, seolah-olah mereka membenci Jokowi, seolah-olah keluarga Jokowi yang mereka teror, seolah-olah keluarga Jokowi yang mereka salahkan, seolah-olah yang mereka jatuhkan semuanya dari kalangan keluarga Jokowi maupun pendukung Jokowi. Tapi menurut saya itu salah. Selama ini saya menganggap demikian, cuman sekarang setelah saya lihat-lihat ternyata tidak sedemikian. Roy Suryo sebenarnya tidak berlaku membuat semua narasi, membuat cerita-cerita seperti pelecehan, pencemaran nama baik dan segala macam, fitnah segala macam yang ditujukan untuk Jokowi. Ternyata bukan itu. Pastikan bukan itu. Tapi Roy Suryo CS tawakan pemerintahan Prabowo, sedang mentertawakan institusi-institusi yang kita anggap di Indonesia ini sebagai institusi yang kredibel, institusi yang punya kebanggaan dengan institusinya. Kenapa saya bilang demikian? Coba perhatikan. Ketika Roy Suryo mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, seharusnya institusi yang mengeluarkan seperti SMA-nya, UGM-nya, dan apa saja yang disebut tentang dokumen ijazah Pak Jokowi, dan termasuk sekarang Gibran, mereka harusnya yang maju menyampaikan, tidak harus Pak Jokowi atau Gibran yang mengcovernya. Terus seandainya betul-betul KPU punya integritas yang tinggi, menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai yang diberi petunjuk oleh undang-undang,
Tentu ketika gerombolan Roy CS mengatakan Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota, mendaftar sebagai calon gubernur, mendaftar sebagai presiden menggunakan ijazah palsu, pasti tidak akan diterima. Tapi kenapa KPUD, KPU pusat semuanya diam? Ini ada apa? Apakah caranya demikian, membiarkan orang-orang yang dilecehkan, yang difitnah, padahal institusi mereka yang dilalui dalam proses-proses pengangkatan sebagai wali kota, pengangkatan sebagai gubernur, pengangkatan sebagai presiden. Lebih lagi parahnya lagi, presiden jelas-jelas tahu bagaimana Pak Jokowi yang dibilang oleh gerombolan raja sebagai yang mendongkrak keberhasilan Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia, juga mendiamkan ini sampai berlarut-larut seperti ini. Seolah-olah kalau kami yang dari bawah, dari masyarakat kalangan bawah, seolah-olah ini mengatakan mereka tidak berani menindak omongan kotor, omongan menjijikkan rombongan Roy Suryo ini. Coba Anda dengar kata-kata Tipa, Dokter Tipa yang mengaku doktor, yang mengaku ahli. Omongannya semua ngawur, omongannya semua bisa dibantahkan, tapi mereka tidak mau peduli dan terus berlanjut. Roy Suryo yang selalu cengengesan, ketika dalilnya dibantahkan dia nggak mau tahu. Bayangkan, ketika orang sudah mengatakan kacamata di ijazah UGM, dia juga tidak mau mengakui itu. Dia tetap mengolok-olok Pak Jokowi satu-satunya. Respon juga demikian ngomongnya. Dan apa pembelaan daripada institusi pendidikan kita? Seorang pendukung Jokowi yang menyampaikan data sebuah ijazah yang ada kacamatanya, disampaikan dengan jelas, itu pun masih tidak dipercaya, bahkan dilecehkan. Selalu dibantah oleh Roy Suryo dengan pelecehan-pelecehan dan ketawa-ketawanya yang menyesakkan dada. Apakah Pak Prabowo juga nggak melihat di TV bahwasanya kita masyarakat biasa sesak dadanya melihat betapa dilecehkannya semua orang ketika mereka berseberangan dengan Roy Suryo. Roy Suryo seorang yang merasa paling pintar, paling pandai, paling tahu, bahkan hukum pun katanya dia yang membuat, hukum pun katanya dia yang mengarang, hukum pun yang orang menafsirkan hukum, kalau tidak dia yang menafsirkan tidak sama, maka salah. Dia bisa mengatakan salah, out of topic, close. Dan ini dibiarkan berlarut-larut sampai sekarang. Di mana institusi polisi? Di mana kejaksaan, di mana hakim, MA yang memutuskan presiden, MK yang memutuskan presiden juga, memutuskan wali kota, memutuskan segalanya. Kenapa diam semua? Berarti kan Roy Suryo tidak membenci Jokowi, dia membenci institusinya. Setiap institusi yang melakukan penjelasan dianggap kong kali kong, sudah diatur sedemikian rupa oleh Pak Jokowi. Coba kita bayangkan, sehebat apa rupanya Pak Jokowi sebelum dia jadi wali kota. Apakah seorang Jokowi tidak berpikir nanti kalau dia jadi lebih besar, jadi seorang bupati misalnya, jadi wali kota ke bupati, dari bupati ke gubernur, apakah bermasalah? Mungkin Pak Jokowi nggak berpikir dia kepingin jadi bupati, nggak gubernur dan sampai ke presiden. Maka nggak mungkin dia sudah dari awal mendasari ijazahnya dengan kepalsuan. Pasti ke depan ketika prestasinya menanjak baik, maka dia akan masalah dengan sendirinya, dan itu nggak mungkin dia lakukan. Kebodohan yang sangat itu masih Pak Jokowi. Yang mengangkat beliau siapa? Partai besar, Megawati, PDI Perjuangan. Jadi yang dicoreng ini nama PDI Perjuangan juga, Megawati juga. Dia mengangkat Pak Jokowi sampai dia kadang mempermalukan Jokowi. Jokowi kalau nggak ada partai PDI Perjuangan, nggak apa-apa dia. Artinya apa? Ketika dia jadi wali kota didukung oleh PDIP,
berarti PDIP kan sudah menindak segala kesiapan berkas-berkas. Apakah di PDIP itu tim suksesnya, misalnya tim pemenangannya bodoh-bodoh? Atau memang iya? Kenapa? Semua yang pintar itu hanya si Roy. Tapi kalau pintar kok korupsi? Bukan korupsi ya, di penjara. Kalau pintar kok keluar dari Demokrat, Pak SBY kok nggak pakai dia lagi? Kalau pintar kok nggak jadi menteri, kok nggak hafal lagu Indonesia Raya? Kalau pintar kok Panci pun dibawa sampai pulang ke rumah? Tapi sekarang nyatanya dia memang pintar, dan sekarangnya memang dia mampu untuk membuat orang tidak berdaya. Jadi menurut saya dia tidak benci Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi dijadikan dasar penghinaan kepada semua institusi, KPU, dinas institusi pendidikan, kepolisian, kejaksaan, hukum, hakim, bahkan sekarang presiden pun dia permalukan oleh Roy Suryo ini. Kenapa? Dia bisa ketawa ketiwi, bisa cengengesan, menghina segala macam, dan dia tidak merasa akan tersentuh oleh hukum. Seolah Pak Prabowo takut. Bayangkan kalau Pak Prabowo memang bestie dengan Pak Jokowi, apakah dia tega? Wakil presiden dihinakan seperti itu, Pak Jokowi dihinakan seperti itu. Oh, kehati-hatian tidak menangkap sekarang. Apa yang ditakutkan rupanya dengan Roy Suryo, seorang residivis? Kok kehati-hatian? Kok orang lain, rakyat jelata yang seperti kita di bawah ini melakukan suatu kesalahan, nyuri ayam, nyuri ubi pun bisa langsung diponis penjara? Siapa? Itu barangkali pemerintah tahu ada deckingnya yang nanti bisa menggoncangkan Indonesia. Kalau begitu serahkan aja. Kalau Pak Prabowo masih jadi presiden, serahkan aja wakilnya, nanti angkat aja Roy Suryo. Menteri Risteknya itu si Rismon yang super ahli. Banyak itu, nanti bisa kita sarankan grup-grupnya orang ini. Catatan, semoga ini bisa didengar oleh pemerintahan kita. Semoga kita bisa bangun dari tidur panjang selama 5 bulan ini, dihipnotis oleh Roy Suryo CS. Dan Pak Jokowi bukan sasaran, tapi lebih dari itu, negara kita. Pikirkan.